احنا مستهدفين للاحتلال، البلد هذه مستهدفة يعني. شوف هذه هد ودور بيصادروا في أراضي، هذا شغل التهجير، واحنا مش متهجرين، ما بنقعد تحت الكلعة ولا بنتهجر من بلدنا. مش من الجدار، من القدس، يعني 150 ظلهم هذيك اليوم صدروها. عمارات 7 8 عمارات مهددات للهدم. هاي زي ما انت شايف اجي اليوم بدون سابق انذار بهدوا في الدور. يعني احنا بصير عندنا وضع في البلد يوم يوم استهداف، شرقي البلد، غربي البلد، شمي البلد، قبلي البلد، وسطي البلد، يعني بلد مستهدفه من دون الكره اللي ذينا مستهدفه، وما مش عارف اقول لك عن الوضع، يعني وضع الله يكون بعون الناس يعني هذا وضع اصعب من هذا وضع ما فيش يعني. يوم كئيب، يوم تعيس على هذا البلد يعني اليوم عند هذا، بكره عند هذا، بكره عند هذا، يعني كل البلد مستهدفه، يعني ما في واحد، يعني هذه يعني واصله الجميع كله. 15 منزل يعني مخطرين بالهدم، يعني كل ما تطلع جرافه كل واحد يدعى كلبه، يعني والله يكون بالعون، يعني شيء وضع بخوف يعني. شلة من ابن غفير يعني بده يشتت العالم، بده يبعد العالم عن بلادها، عن القدس، عن المنطقة كلها يعني. وهذا وضع الله ما له غير رب العباد، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. Televisi Iran memamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות מומצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut.
Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Iran, di mana Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Ya pemirsa, Human Rights Watch mengadakan konferensi pers di Beirut untuk mempresentasikan temuan investigasi atas pembunuhan jurnalis Lebanon Amal Khalil, seorang koresponden lapangan untuk surat kabar Al-Akhbar yang tewas dalam serangan Israel di kota Al-Tiri, Lebanon Selatan pada bulan April lalu. Rekaman video menunjukkan spanduk bertuliskan keadilan untuk jurnalis Lebanon di samping foto-foto jurnalis, sementara seorang gadis kecil memegang potret Amal Khalil. Para peserta juga terlihat mendengarkan para pembicara selama konvensi tersebut. Amnesty International mengatakan, serangan pertama pada 22 April menewaskan 2 pria yang bepergian dengan kendaraan di depan Khalil dan juru kamera lepas Zainab Faraj. Para jurnalis kemudian mencari perlindungan di dekatnya saat drone Israel terus terbang di atas kepala. Amnesty mengatakan serangan kedua menghantam kendaraan mereka sebelum serangan ketiga menghantam gedung tempat mereka berlindung. يكشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن وقائع مروعة لا تحتمل التأويل. فبعدما قتلت الضربة الأولى الرجلين اللذين زعم الجيش الإسرائيلي أنهما كانا هدف الهجوم، مع أنه لم يثبت أنهما كانا يمارسان أي أعمال حربية في لحظة الاستهداف، ظلت مسيرتان تحلقان على علو منخفض فوق الموقع، ما يدل على أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو كان ينبغي به أن يعلم أن امرأتين مدنيتين كانتا لا تزالان في الموقع تحتميان في زاوية منه ثم داخل المبنى، ومع ذلك نفذ ضربة ثانية ثم ضربة ثالثة. تعد هذه الضربات هجوما مباشرا على مدنيين وهو ما يرقى إلى جريمة حرب. Sementara itu, Ramzi Kais dari Human Rights Watch mengatakan bahwa catatan rumah sakit dan analis kronologi organisasi tersebut menunjukkan bahwa Khalil kemungkinan besar masih hidup ketika pasukan Israel memaksa tim Palang Merah Lebanon untuk mundur dari Al-Tiri. Kembali di Breaking News, pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tyre di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansouri, distrik Tyre, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hezbollah. Israel juga menuduh Hezbollah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, diantaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara.
Sementara itu, pemirsa, Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.